Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Guru di Sekolah dan Masyarakat. Yang pertama ada definisi guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Dalam bahasa Arab, guru disebut mu'allim, dan dalam bahasa Inggris disebut teacher, yang memiliki arti sederhana, yakni a person whose occupation is teaching other, yang artinya guru ialah seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Kemudian ada kedudukan dan peranan guru. Posisi merupakan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok atau kedudukan dalam hubungannya dengan kelompok lain. Misalnya posisi sebagai guru. Guru sebagai pendidik dan pembina generasi muda harus menjadi teladan di dalam maupun di luar sekolah. Posisi sebagai guru memiliki hak dan kewajiban yang diembannya, dikenal sebagai status. Adapun perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki status disebut sebagai peranan. Ketika peranan ini dimainkan, ia memiliki konsekuensi terhadap penyesuaian atau adaptif terhadap sistem yang dikenal sebagai fungsi. Fungsi memiliki dua dimensi, yaitu laten dan manifest. Yang pertama ada fungsi manifest dari guru. Fungsi manifest itu adalah fungsi yang diharapkan, disengaja, dan didasari dari guru oleh masyarakat pada suatu ruang. Yaitu terdiri dari guru sebagai pengajar, yaitu guru memberikan pengetahuan dan keahlian dasar yang dibutuhkan siswa dalam menjalani kehidupannya kelak, sesuai karakteristik masyarakatnya. Yang kedua, guru sebagai pendidik, yaitu membekali siswa untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan, budi pekerti, dan menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan yang berkualitas. Kemudian, guru sebagai teladan, yaitu guru menjadi contoh berperilaku dan sumber inspirasi para siswa dalam bertindak dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, guru sebagai motivator, yaitu guru memberi dorongan, kekuatan, dan energi siswa untuk mencapai sukses dan menjadi peletak dasar mimpi dan kepribadian yang unggul. Kemudian ada fungsi laten dari guru. Fungsi laten itu fungsi yang tidak diharapkan, disengaja, dan didasari dari guru terhadap masyarakat pada suatu ruang. Berikut terdiri dari guru sebagai label, yaitu guru dapat menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan siswa dalam menyerap nilai-nilai positif dengan pembelaan dan sedapat mungkin mencegah malpraktek dalam dunia pendidikan. Yang kedua, guru sebagai penyambung lidah kelas menengah atas, yaitu guru mensosialisasikan nilai dan etika kelas menengah atas sebagai kondisi manusia terdidik, cenderung melecehkan nilai dan norma kelas bawah, padahal jika dikaji justru lebih cocok dan adaptif dalam mengatasi persoalan mereka. Kemudian ada guru sebagai pengakal status quo, yaitu guru dapat menjadi pendorong tindakan anomi atau penyimpangan pada siswa kelas menengah bawah ketika menanamkan nilai dan norma yang tidak cocok dengan standar ekonomi mereka. Gagal bersaing karena tidak dapat memenuhi standar ekonomi kaum elit. Selanjutnya, peran guru di sekolah dan masyarakat. Guru adalah salah satu komponen pendidikan yang memiliki peran dan fungsi yang amat strategis. Peranan guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai pengajar, pendidik, dan pegawai. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru, ia harus menunjukkan kelakuan yang layak bagi siswanya sesuai harapan masyarakat. Apa yang dituntut dari guru dalam aspek etis, intelektual, dan sosial lebih tinggi daripada yang dituntut oleh orang dewasa lainnya. Selanjutnya oleh Monica Fitri. Peran guru.
peran guru di sekolah itu ada beberapa poin. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Ini adalah hal yang utama karena guru itu menjadi tokoh, kemudian menjadi panutan, kemudian identifikasi bagi peserta didiknya dan juga lingkungan. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualifikasi, kemudian kualitas yang mencakup tanggung jawabnya dia sebagai wibawa dari pendiriannya juga. Yang kedua adalah guru sebagai media. Di sini guru menjadi media bagi peserta didiknya dan juga mata pelajaran yang akan diajarkan. Jadi artinya itu guru berperan sebagai fasilitator. Fasilitator. Kemudian dalam hal itu juga dia bisa menjelaskan materi, kurikulum, serta metode pelajaran apa yang akan diambil. Kemudian guru sebagai penguji. Di sini maksudnya itu melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan murid-murid atau peserta didiknya. Dan yang keempat adalah guru sebagai orang yang disiplin. Seorang peserta didik itu pasti akan melihat bagaimana gurunya itu gitu. Dan dengan kata lain, seorang guru juga harus memiliki dan berdisiplin atas tauladannya terhadap perilaku dan tauladannya. Kemudian yang kelima, guru sebagai orang kepercayaan. Guru diharapkan dapat memperkenalkan dan guru diharapkan menjadi orang yang dapat dipercaya, juga baik dalam kata tindakannya, kemudian ucapan, lisan, karena guru itu ibaratnya sebagai contohnya dan panutan kita semua gitu. Dan yang keenam adalah guru sebagai pengganti orang tua. Yang telah disinggung tadi oleh dosen kita juga, Dr. Syahrullah, kalau guru itu juga sebagai orang tua dari kita. Yang pertama kan orang tua kandung kita. Yang kedua tadi mertua, yang ketiga guru gitu. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru itu terbagi 3. Yang pertama adalah ingarso sungtalada. Artinya apabila ada di depan, maka guru itu harus menjadi contoh hal-hal yang baik bagi para murid dan juga peserta didiknya. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karsa. Artinya apabila dia di tengah-tengah, madya itu kan tengah ya, murid harus dapat membangkitkan tekad, kemauan, dan semangat. Jadi memberikan motivasi kepada siswa dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang terakhir adalah tuturi handayani. Artinya apabila guru di belakang murid mengikuti dan terus-menerus memberikan dorongan untuk maju gitu, memberikan motivasi kepada para peserta didik. Selanjutnya, peran guru di masyarakat. Peran guru di masyarakat yang pertama menurut Brembeck, peran yang pertama yaitu guru sebagai partisipan atau peserta, yaitu peranan dari kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, di mana berada pada posisi ranking teratas gitu yang pertama, dan aktivitas masyarakatnya itu dibandingkan dengan orang lain yang berkecimpung di bidang lain, atau seorang pedagang atau apa, tapi guru itu sebagai yang utama dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai leader atau pemimpin. Guru tidak dididik sebagai pemimpin, namun diharapkan bisa memimpin masyarakatnya karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu pembuka jalan. Guru dikatakan sebagai pembuka jalan karena diharapkan bisa memberikan petunjuk dan juga contoh teladan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang keempat adalah sebagai pemerhati anak. Masyarakat berharap agar guru itu bisa memberikan effort dan juga perhatian yang lebih gitu kepada anak-anak, karena itu adalah sebagai tanda dia
menjadi seseorang guru dan juga dapat menempatkan dirinya sebagai apa yang diharapkan dari masyarakat tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya. Barangkali ada yang dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah, ya sudah disampaikan materi yang disampaikan tadi oleh Saudari Monica Fitri dan Salsabila Syahrani. Dan setelah ini kita buka sesi pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, atau mungkin ada yang mau menyanggah, menambahkan, dan melengkapi. Silakan untuk disampaikan. Terima kasih. Mana Monik? Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau diluruskan, ditambahkan, silakan. Salman kayak mau nanya. Enggak, saya mau ini meyakinkan aja ya. Ini dari kondisi lapangan. Tadi kan guru juga berperan di masyarakat ya. Ya, peran guru di masyarakat. Ini di lingkungan saya pribadi hampir guru ada yang menjadi selain menjadi seorang pendidik, ya beliau juga menjadi ketua RT. Kemudian ada yang bahkan ketua RW juga gitu. Nah, yang saya mau tanyakan tadi kan antum tadi pemateri menginformasikan seputar bahwasanya karena ilmu pengetahuannya ya kan yang lebih luas sehingga diberikan kepercayaan hal tersebut. Apakah ini juga tidak terlepas dari nama baik guru itu atau reputasi karena apakah itu menjadi faktor ya menentukan dia bisa diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin di wilayahnya gitu. Karena di masyarakat saya ketua RT-nya RW-nya itu dari guru juga. Kemudian hampir RT-nya juga seorang guru gitu. Jadi untuk peran di masyarakatnya apa karena ilmuannya atau reputasinya atau karena nama baik seorang pendidik atau bagaimana? Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Zalatul ini silakan. Agung Santoso. Bung. Bentar ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat, silakan disampaikan. Saya mau coba. Oke, dari pemateri dahulu.
Jadi emang dari dulu itu kan hingga saat ini tuh guru itu merupakan yang utama gitu, maupun di daerah pedesaan, perkotaan saat ini kan. Jadi peran guru tuh sangat penting sekalipun status sosialnya guru itu di tengah masyarakat berubah-berubah gitu. Nah, guru itu tetap dianggap sebagai pelopor di tengah masyarakat. Jadi yang tadi yang disampaikan sama Salman, mereka memainkan peranannya itu dalam berbagai kegiatan masyarakat. Misalkan menjadi ketua RT, RW, kemudian panitia kegiatan, ketua tim, dan lain sebagainya. Peran serta guru dalam masyarakat itu merupakan upaya untuk dia membentuk dan mengembangkan kepemimpinan guru. Kemudian itu adalah bagian yang terpenting atau esensial bagi pelayanan kebutuhan kepada masyarakat, ke peserta didik dan juga masyarakat, karena komunitas sekolah karena tujuan dari pembelajaran dan pengajarannya itu meningkatkan standar model kepemimpinan guru itu tersendiri. Dan dari beberapa gambaran tadi itu memiliki dimensi kepemimpinan guru. Yang pertama, dia itu membina budaya kolaborasi untuk mendukung pengembangan pendidik dan juga masyarakat. Kedua, mengakses dan menggunakan penelitian untuk meningkatkan layanan masyarakat. Kemudian memfasilitasi hal-hal yang baik, bagi pengajaran di masyarakat, dan juga meningkatkan hal-hal yang bisa memberikan kontribusi yang baik gitu di dalam masyarakat. Jadi peranan itu penting karena guru itu memiliki pengembangan pelayanan dan kebutuhan bagi masyarakat. Paham nggak sih? Apa betul-betul ya? Ya pokoknya intinya gitu ya Salman. Jadi hal yang dia lakukan itu dianggap benar gitu. Karena ya ilmu yang dia punya, dan juga sebagai seorang guru itu kan pasti sudah dicap sebagai yang baik gitu, yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Jadi mau nggak mau ya pasti yang akan dipilih pendidik gitu. Karena tugas dia sudah mendidik, pasti dia akan bisa mendidik juga di masyarakat. Paham nggak sih? Barangkali teman-teman ada yang mau meluruskan. Tapi biasanya kan maksudnya mendidik siswa dengan mendidik lingkungan gitu ya. Itu kan tentu Berbeda. Agak maksudnya jauh ya. Itu berbeda gitu. Ya mungkin tadi yang disampaikan sudah sangat jelas, Saudari Monik. Mungkin proses selama dikasih kepercayaan, terima ya. Ya, gitu. Nanti tinggal waktu yang menentukan. Pastinya bisa kok kalau udah jadi pendidik terus jadi seorang pemimpin. Oh iya, saya beringat yang dikatakan waktu itu sempat di semester 3 kita kan seorang guru itu ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi ya, sosial kompetensi yang harus dipenuhi. Oh iya betul. Untuk seorang guru yang religius agama gitu ya. Itu kalau nggak salah ada kompetensi religius dan ada kompetensi leadership. Mungkin itu bisa kepemimpinan, mungkin itu ya, mesti impact yang nantinya bisa kita terapkan juga di tengah masyarakat. Karena sebagai Satu lain itu. teman-teman. Ini mau nanya deh. Betul kan? Boleh. Nggak boleh. Jadi ini sanggap pertanyaannya Bang Salman deh. Nanya ya, kamu nih ya. Ya. Kalau misalnya nih pakaiannya guru dengan kehidupan pribadinya itu berbeda, itu bagaimana tanggapannya masyarakat terhadap guru itu gitu? Misalnya, apakah masyarakat menilai ini guru cuma apa, atau sekedar
banyak masyarakat yang menilai bahwa oh itu sebagai perannya sebagai guru atau gimana sih maksudnya? Ngerti gak Kak maksudnya? Misalnya di sekolah dia diharuskan memakai rok untuk menghargai perannya sebagai guru ya. Namun ketika dia di luar ya, dia memakai karena pakaiannya modis ya atau kayak gimana, dia memakai ya dengan gayanya sendiri gitu. Nah, bagaimana kira-kira responnya masyarakat terhadap guru tersebut? Apakah masyarakat memaklumi kehidupan pribadinya atau mayoritas masyarakat tetap belum bisa menerimanya kayak gitu? Belum bisa Awas menerima. netizen, Gimana sih, netizen. Mas? Maksudnya kayak gitulah, Kak. Jadi kehidupan dia sebagai seorang guru sama sebagai dirinya dia itu beda gitu. Beda, iya. Pakaiannya. Heeh. Itu bagaimana, Oke. apakah masyarakat bisa menerima atau kira-kira gimana? Pandangannya, Heeh. pandangan masyarakat atau pandangan gurunya nih? Pandangan masyarakatnya Oh, masyarakat. terhadap guru tersebut, apakah Pastinya akan dinilai buruk. pastinya nah dinilai buruknya itu cuma untuk dirinya sendiri atau membawa nama-nama sekolah atau kayak gimana gitu? Gimana kira-kira? Terus gimana saran terbaik menurut para pemakalah gitu? Siap, terima kasih. Siap-siap. Kayaknya pengalaman pribadinya Pengalaman nih. pribadi. Enggak selamanya yang ditanyakan itu pengalaman pribadi dong. Oh iya betul. Ya kan kok sampai ketawa. Agung, Agung bantu segera, jawab, Gung. Agung. Insya Allah. Aman. Mau bantu jawab. Skip. Katanya ada 10 pertanyaan, Agung. Oh, Bang Ilyas juga tuh mau bantu jawab kayaknya. Ayo. Baru nongol. Ya udah nggak apa-apa. Tadi sepintas mendengarkan. Nggak apa-apa ya. Silakan, sangat Dari saudara saya tadi. Dari Ini ya. ya ini gaya berpakaian Bang Ilyas. Gini, kemarin kita sudah bahas yang namanya komite sekolah. Unsur komite sekolah kan ada masyarakat. Masyarakat komite sekolah itu bukan murni dari sekolah saja, tapi ada masyarakat. Nah, nanti di situ dilihat oleh komite tersebut. Jadi kalau ada pengaduan tentang gurunya tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau realitanya, itu yang nanti komite tersebut yang akan menilai, akan disampaikan. Kalau seandainya tidak ada pengaduan apa segala macam, gitu kan, ada sebuah makalah, undur mangkola wa tanggur mangkola. Jadi jangan dilihat dari apa yang dia katakan, tapi jangan dilihat apa yang ya maknanya itu, mukhalafahnya itu jangan dilihat dari segi dia berperilaku apa segala macam, tapi dilihatnya dari apa yang dia membuat manfaatnya gitu. Kalau seandainya dia berpakaian seperti itu, ya udah kita terlepas dari apa yang dia perbuat. Nanti kan komite yang akan menilai. Bahkan kalau sampai terlihat dari kedua orang tua murid, kepada terlihat oleh orang tua murid atau wali murid kan, nanti akan disampaikan. Karena perannya komite sekolah itu sangat akan berpengaruh pada sekolah tersebut. Sudah dijelaskan kemarin, kita sudah dapat materinya gitu kan, bahwa komite sekolah itu bukan hanya sebagai penyambung sarana atau penyambung pembicaraan dari orang tua murid, akan tetapi
powernya itu sangat besar terhadap sekolah tersebut. Komite sekolah itu nggak ngurusin sekolah saja gitu kan, tapi dia akan mencari solusi apakah untuk memajukan sekolah tersebut. Tuh. Karena yang saya tahu itu komite itu pasti intinya bukan mencari kesalahan guru ya, tapi itu menampung keluh kesah yang ada di wali murid. Itu aja. Nanti akan terlihat di situ. Yang penting mah kalau seandainya komite sekolah diketuai oleh kepala sekolah, itu komitenya tidak baik gitu, karena komite itu harus secara independen gitu, bahkan harus diambil dari masyarakat ketua komite supaya bisa menyambung silaturahmi antara sekolah dan masyarakat serta orang tua murid. Itu saja mungkin penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ilyas. Ya, mungkin. Sal, ada tambahan? Mungkin kalau menurut aku lain, nggak tahu salah apa benar ya. Cara berpakaian itu kan sangat menentukan, dan itu juga menggambarkan kepribadian seseorang juga. Nah, kalaupun dia berarti seperti misalkan kalau yang tadi Ain bilang, kalau di sekolah itu dia diharuskan untuk memakai rok gitu ya. Dan di luar dia mungkin berpakaian yang modis dengan ya modis saat ini gitu. Kalau menurut saya sih bagaimana pandangan masyarakat, pastinya masyarakat akan memandang dia buruk barangkali, karena hal yang dia contohkan, yang dia perlihatkan di sekolah itu kan ya berpakaian layaknya guru dengan pakai rok, terus dibilang syar'i mungkin. Nah, di saat dia di luar, kan itu juga guru itu kan 24 jam gitu kan, menjadi yang seseorang yang dicontoh dan juga dilihat oleh muridnya. Mungkin ada yang di dekat rumahnya, jadi orang tua tadi yang komite yang tadi Bang Ilyas bilang mungkin sebagai penyampai atau apa keluhan dari masyarakat terhadap guru itu gitu. Jadi guru itu ya patutnya harus mencontohkan apa yang dia lakukan di sekolah juga, terbawa gitu ke kehidupan sehari-harinya gitu Ain. Jadi kan modis sekarang emang pakai rok juga kan bisa modis gitu, nggak harus yang kelihatan ketat atau gimana gitu. Banyak kan pakaian sekarang yang udah bisa modis dengan cara layaknya syar'i. Mungkin itu, barangkali kalau salah mungkin bisa dibenarkan. Ayo. Jadi selama itu belum ada komentar-komentar dari komite atau dari masyarakatnya langsung, berarti itu masih ternilai aman gitu kali ya, Kak? Iya, mau nambahin dong. Nah, itu. Iya. Kalau kita masih ingat, tolong dikoreksi juga. Kalau kita masih ingat waktu di semester 2 atau 3 atau 1 ya atau 3 gitu. Waktu mata kuliahnya Pak Firdaus ya. Mata kuliahnya Pak Firdaus kalau nggak salah pedagogik. Jadi iya benar. Guru itu punya standarnya. Standar-standar seorang guru itu bukan cuma pedagogiknya. Dia ada kepribadiannya juga, ada keprofesionalnya juga, ada sosialnya juga, dan guru itu melekat pada diri kita. Kita udah dicap, oh ini guru gitu. Kita mau kemanapun ya, udah kita guru. Mau kita ke tempat yang baik kita guru, mau kita ke tempat yang nggak baik ya kita guru gitu. Digugu dan ditiru. Nah makanya gimana caranya kita bisa memberikan contoh seperti yang tadi Monik bilang, contoh yang baik-baik untuk para peserta didik gitu.
Terlepas dari komentar-komentar kayak gitu ya, itu sih buat diri kita pribadi aja sebagai seorang guru. Ya, terima kasih Wati. Terima kasih juga Kak Monik, Salsa. Ya pokoknya ini ya, maksudnya panggilan jiwa juga mempengaruhi ya. Karena kan ketika panggilan jiwa benar-benar melekat dengan profesi yang kita emban nantinya, nanti kebiasaan-kebiasaan yang nggak patut gitu, itu seharusnya kita mau ubah. Jangan sampai kita berpikir orang saya udah biasa kayak gini kok. Ya orang juga saya bebas kok dengan berkreasi pakaian saya. Orang juga bebas dalam berkomentar gitu. Apalagi mulut-mulut netizen kan pedes-pedes gitu. Banyak perspektif baru ya kan, macem-macem, bahkan nanti ujung-ujungnya ke nama sekolah, nama lembaga, peserta didiknya, itu guru kamu ya, masa begitu kan. Nah makanya sebaiknya benar-benar kita tanamkan profesi itu di dalam panggilan jiwa kita ya, sehingga pembiasan-pembiasan yang memang tadi disampaikan Putri Novianti, kode etik itu juga kita harus melekat selama 24 jam. Mungkin proses Pak, prosesnya. Iya. Guru juga berproses ya, kita baru mau jadi guru, iya pasti ada prosesnya, nggak langsung kita jadi profesional, nggak langsung kita ada prosesnya. Ada yang dikomentarin, kok guru begini, kok kamu masih begini gitu, yang apa belajar, namanya juga baru jadi guru. Baiknya. Kasih, karena masih ada guru yang masih berpikiran itu kan di sekolah, kalau di luar sekolah berarti udah kepribadiannya sendiri gitu, jadi berarti harus ditanamkan dari panggilan jiwa ya. Oke, ya. Kasih. Mungkin gimana, cukup ya? Iya, cakep ini. Ini pembahasannya tentang guru ini ya. Luar biasa. Ya baik, saya komentarin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini luar biasa. Kalau guru ini, ya kita ketemu dengan orang misalnya. Kita ketemu sama orang di mobil atau di terminal atau di mana kita ketemu di tempat lagi ada acara, itu udah ketahuan itu, ini pasti guru. Gitu ya. Mungkin belum ngomong aja, orang itu belum ngomong sudah ketebak, Bapak guru ya, Pak. Ya, atau Ibu guru ya, gitu. Nah, jadi ada aura-aura tersendiri kalau bagi guru itu. Sehingga apa? Belum ngomong aja orang udah tahu bahwa kita itu guru. Kenapa demikian? Bapak katakan demikian, beberapa kali pengalaman ketemu dengan orang itu orang bisa menebak bahwa kita itu guru. Karena perilaku guru yaitu luar biasa ya. Santun, sopan, bicaranya baik, begitu ya. Dan apa keutamaan guru itu adalah yang keluar dari mulutnya adalah nasihat. Yang keluar dari mulutnya adalah nasihat. Maka kalau kita apa namanya yang ngajar ngaji itu dulu dipanggilnya muallim. Ya, kalau sekarang sudah jarang orang manggil muallim kepada ustadz-ustadz itu. Ya. Taunya itu manggil ustadz. Padahal ustadz itu kalau bahasa Pakistan itu sama dengan kita bapak, gitu ya. Pakistan itu orang Pakistan kalau manggil tukang bengkel, tukang jual sayur di pasar itu manggilnya ustadz. Tukang ojek itu ustadz. Kenapa? Ya panggilnya itu bapak. Kalau bahasa mereka itu bapak, mister kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, mister atau pak, mas kalau bahasa kitanya gitu. Mereka mengartikan ustadz itu yaitu. Nah di Pakistan itu informasi dari teman yang kuliah di sana. Tetapi sebenarnya kalau panggilan untuk guru itu adalah muallim. Ya, muallim itu ya apa namanya panggilan buat guru gitu ya. Karena asal katanya dari ilm itu ya, dari ilmu. Kemudian menjadi alim gitu ya. Ada muallim di situ kan. Wah, muallim itu orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Maka apa namanya yang dikatakan alim, yang dikatakan ulama ya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi alim itu bisa didefinisikan paham ilmu agama, juga paham ilmu dunia. Misalnya dia fisika disebut alim juga. Ya, paham kimia disebut alim juga. Apabila orang-orang yang paham kimia, paham fisika ini nanti dia berkumpul, maka dipanggil ulama. Silakan nanti didefinisikan itu ya. Kenapa? Karena ulama itu sendiri adalah innallaha yakhsha, ya apa tuh, yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi bukan orang yang pintar di bidang ilmu agama saja dibilang ulama, tapi yang pintar di bidang fisika, tetapi ketika fisikanya itu membuat dia lebih takut kepada Allah, ya disebut ulama. Wah, ini pengertiannya udah luar ya dari kebiasaan. Yang disebut ulama kita taunya adalah orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu tinggi di bidang agama gitu ya, paham tafsir, paham hadis, tahu kaidah, ada mengerti balaghah, mantik gitu ya. Kemudian mengerti yang disebut dengan bayan, mengerti dengan sebut tauhid, itu udah dikuasai semua. Kemudian yang dinamakan ilmu alat, retorika, bahasa Arab, mengerti semua gitu ya. Itu yang kita pahami selama ini. Ya, tetapi kalau seandainya dia ahli fikih, tapi dengan ahli fikihnya ini dia tidak takut dengan Allah. Gitu ya, dia tidak takut dengan Allah. Sehingga apa? Dia mempermainkan hukum dengan kepintarannya. Gitu ya. Maka ini tidak disebut ulama. Walaupun dia pintar di bidang fikih, hafal sekian ribu hadis, tapi dia mempermainkan Allah, dia tidak takut kepada Allah. Sehingga dengan landasan itu dia membunuh sesama Islam. Itu kan dengan landasan pemikiran dia bahwa yang tidak sesuai dengan pendapatnya adalah kafir. Kalau kafir halal darahnya, boleh dibunuh. Waduh, gitu ya. Sehingga terjadilah pembunuhan terhadap sesama Islam. Padahal yang dibunuh juga teriak Allahu Akbar, yang membunuh juga Allahu Akbar. Gitu ya. Yang membunuh teriak Allahu Akbar, yang dibunuh juga teriak Allahu Akbar. Jadi apa yang salah di sini? Apakah ini dikatakan ulama? Gitu ya. Tidak. Orang yang dikatakan ulama itu adalah dia itu takutnya itu lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yang ada di dalam detak jantungnya itu adalah Allah, 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 Allah. Gitu ya. Jadi apa? Ada nyanyinya itu kan, ma fi qalbi ghairallah. Enggak ada selain apapun juga di dalam hatiku kecuali Allah. Sehingga detak jantungnya Allah, aliran darahnya Allah, itu yang dikatakan muallim. Itu ya. Itu yang dikatakan muallim. Ahli di bidang fisika membuat dia takut kepada Allah, dan takutnya itu benar-benar takut kepada Allah, ya itu bisa didefinisikan ulama juga. Gitu ya. Bisa didefinisikan ulama. Terlepas nanti ya, ini definisi Pak Darmawan saja ini. Ya. Bukan definisi secara umum dari Kamus Besar Indonesia ya. Ini definisi ini. Yang dikatakan ulama itu adalah alim. Alim itu ada yang berilmu. Nah, berilmu itu ada ilmu agama, ada ilmu umum gitu ya. Ya orang yang pintar, dia profesor di bidang ilmu umum, ya bisa dipanggil alim. Ketika dia itu nanti bisa dipanggil ulama ketika apa? Ilmu pengetahuannya, keprofesorannya itu bisa membuat dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya takut. Gitu ya. Pintar ilmu agama, hafal hadis, hafal Al-Qur'an, ngerti tafsir, tapi kalau nggak takut sama Allah, maksiat aja kerjaannya. Ya, ini ya, nggak bisa menjadi apa namanya? Yang diguguh dan yang ditiru. Nah, kita kan jadi guru di masyarakat. Ada peran kita di sekolah. Peran kita di sekolah itu kita menjadi orang tua dari siswa-siswi yang ada di sekolah. Kita ini adalah pengganti orang tua ketika kita di sekolah. Maka tugas kita adalah mendidik, mengajar, membimbing. Itu yang kita lakukan. Gitu ya. Kita bukan sekedar transfer knowledge. Gitu ya, kita memberikan ilmu pengetahuan saja pada anak-anak kita, tetapi apa? Kita juga harus membimbing mereka. Jika ada mungkin 1-2 anak kita yang nilainya kurang,
diadakan pengayaan. Kemudian kenapa kamu kok nggak bisa gitu ya? Nah, ditanyakan alasan, Bu, maaf gitu ya. Saya semalam itu ngantuk, Bu, karena apa namanya? Kerja seharian kemarin itu, kemudian sampai malam bantu orang tua sehingga tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, kita tidak bisa ngejudge langsung kepada anak-anak kita, main marah saja. Kenapa? Pokoknya ibu tidak mau tahu. Yang tidak kumpulkan tugas nilainya 0. Waduh. Gitu ya. Waduh, 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 gitu ya. Ini kita sebagai guru harus juga mempunyai empati, gitu ya. Ada empati kepada siswa dan siswi kita. Gitu. Boleh jadi nanti anak-anaknya seperti itu dia apa namanya yang kita bentak-bentak di sekolahan, kita jewer kupingnya, itu kan mungkin dia kalau mau ngelawan nggak mungkin dia bisa ngelawan. Karena apa? Posisinya dia masih anak-anak. Tetapi apa? Tertoreh di dalam pikirannya. Ya, tertoreh di dalam pikirannya, ingat dia sampai tua. Sampai dia punya cucu, ingat. Gitu ya. Ingat itu. Kita tanam keburukan kepada siswa kita ingat. Kita tanam kebaikan juga siswa kita ingat. Ada cerita itu kan, seorang ibu guru yang kasih minum segelas susu kepada siswa kelas 1 SD kan. Pas datang anak SD masuk, dia ikut belajar, awalnya kemudian mual, dia muntah, kepalanya pusing, tuh bu guru ambil minyak tolak angin, dikasih apa namanya tolak angin tuh dibuatkan apa namanya itu minyak kayu putih ya, minyak kayu putih dibalurkan, kemudian nanti anak dikasih minum ini dulu sampai dikasih minum susu hangat sama ibu gurunya. Seharusnya itu susu diminum oleh ibu guru, tapi ngelihat anak kondisi seperti itu dikasih ini, nah kamu minum susu ibu guru. Nah, ketika dikasih minum susu itu tadi 1 gelas susu hangat, anaknya itu tadi alhamdulillah Bu, terima kasih. Kemudian dia seger gitu kan. Nah, ini teringat oleh anak ini sampai dia selesai kuliah, sampai dia berumah tangga, sampai dia kerja dan sukses jadi seorang dokter. Suksesnya anak jadi seorang dokter. Gitu ya. Ketika dia sudah jadi seorang dokter senior, dia ingat dengan gurunya dulu yang pernah mengajarkan dia di SD kelas 1 SD. Itu kan, datang dia ke sana. Lihat ibu gurunya juga sudah tua, tapi masih tetap ngajar, belum pensiun gitu kan. Datang ke sana. Assalamualaikum. Dia pakai pakaian dokternya kan, turun dari mobil mewahnya kan, tasnya dibawakan, laptopnya dibawakan oleh anak buahnya, gitu ya. Jadi sopir pun juga turun duluan, buka pintunya buat dokter, gitu kan. Nggak mungkin dokter buka pintu sendiri lah, duitnya banyak, gitu kan. Jalan ke sana, mau ketemu dengan ibu guru, gitu kan. Nah, sampai di sana ditanya masih ada nggak? Masih. Ternyata masih semangat ngajar, tapi udah berubah, ya. Suara berubah, udah bergetar, gitu kan. Jalan pun juga sudah mulai begitu ya. Akhirnya apa? Dia tanya itu, seorang dokter nanya, Bu, masih kenal dengan saya? Gitu kan. Nah ini ibu guru lama terdiam. Siapa ya? Gitu. Lihat kok ganteng banget gitu ya. Oh, bersih mukanya. Wah luar biasa kok. Ada beberapa pengawal di belakang. Nggak kenal ibu gurunya? Nggak kenal, ya. Siapa ya nak, gitu ya. Bu, saya adalah murid ibu 20 tahun yang lalu. Wah, gitu kan. Siapa ya, gitu. Akhirnya baru dia perkenalkan dirinya. Saya Bu, ini namanya, dulu ibu pernah kasih saya segelas susu ketika saya sakit. Ibunya berusaha untuk mengingat ke 20 tahun yang lalu kan. Wah, diingat-ingat. Wah, Masya Allah, ya kamu ya, gitu ya. Wah, kamu dulu kan kurus, kecil, ingusan, gitu ya. Sekarang udah gantengnya luar biasa. Wah, kaya raya kamu ya, gitu. Akhirnya ternyata apa, Bu? Ibu tinggal di mana? Ibu sekarang tinggal bersama anak ibu. Terus rumah ibu bagaimana? Rumah sudah dijual. Ya sudah Bu, saya datang ke sini, ya. Ngasih ini ya rumah untuk ibu, dibeliin rumah
gitu kan. Kemudian ibu saya kasih pembantu, nanti yang ngurusin ibu sampai ibu nanti pembantunya saya yang bayarin semuanya. Dikasih rumah, dinaikin haji, umroh oleh anak yang dulu pernah dikasih segelas susu. Berarti apa? Kebaikan itu pasti akan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Allah yang janjikan kan? Nah, apalagi kita ini sebagai guru. Tapi jangan berharap itu, ya, memberi saja. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan dari sesuatu yang tidak sesuai, ya, yang tidak sesuai dengan tujuan dari kita memberi itu. Jadi luar biasa. Ya, mudah-mudahan guru ini luar biasa. Kalau dikatakan gaji, untuk gaji guru sekarang memang besar-besar ya. Untuk guru DKI itu besar-besar, dosen besar-besar gajinya sekarang. Tapi kalau kita lihat guru-guru zaman dahulu, ya, penghasilannya itu cukup buat makan saja. Tapi apa? Anak-anaknya itu bisa jadi doktor, ya, ada yang jadi profesor, ada yang jadi direktur. Itu anak-anak guru. Ya, kenapa? Ya Allah lihatlah. Karena apa? Ayahnya juga atau ibunya berbuat kebaikan setiap hari kan, ngajarin anak orang, nasehatin anak orang, sehingga ada orang yang berubah perilakunya itu lantaran dari ucapan ayahnya, ucapan dari ibunya, bisa mengubah perilaku manusia. Itu dari berkat dari ayah dan ibunya. Itu keberkahannya. Maka Allah yang ganti. Maka anak-anak guru itu banyak yang sukses gitu, yang di luar dugaan. Kalau dilihat apa hasilnya berapa sih gitu. Kok anaknya bisa jadi direktur utama, bisa jadi orang kaya gitu ya. Itu keberkahannya. Maka jangan khawatir ya, yang sudah bergabung di Universitas Islam Jakarta di Fakultas Agama Islam jurusan pendidikan. Wah, gitu ya. Jurusan keguruan kalau kita katakan ya. Menempah dirinya untuk menjadi guru, jangan khawatir. Allah yang akan jamin nanti. Katakan kita nggak mampu untuk mendidik anak kita, nanti Allah yang akan didik. Kalau Allah yang didik, semuanya beres. Gitu ya, semuanya akan beres. Maka laksanakan, jadilah guru dengan totalitas, jangan setengah-setengah. Gitu ya. Yang setengah-setengah gimana? Gitu ya. Yang setengah-setengah itu ya, jadi guru di sekolahan, jadi guru di luar nanti lain lagi. Tadi kan yang dikatakan pakaiannya beda gitu ya. Ketika di sekolah berpakaian seperti guru, nyampe di luar beda lagi gitu ya. Anak gaul gitu ya. Mainnya dengan anak pang gitu. Aduh, gitu ya. Jadi bukan nggak bagus, tapi ketika mempunyai tujuan tersendiri silakan. Misalnya pakaiannya seperti anak pang, ya tindik kupingnya gitu ya, tindik. Lidahnya tindik untuk gaulnya dengan anak pang. Tujuannya apa? Untuk menarik simpati mereka supaya mau ngaji. Wah, cakep itu. Gitu ya. Jadi kita masuk ke ranah mereka untuk menarik. Tapi hati-hati, jangan sampai kita yang terbawa alur mereka. Nanti keenakan, enak juga ya jadi anak pang gini ya. Nggak ada pikiran, nggak ada beban. Pokoknya ya udah main, hidup, udah makan, minum, tidur, ya udah nggak ada beban gitu ya. Nah, jangan kita yang terjebak dengan itu gitu ya. Seharusnya kita yang mengajak mereka. Bikin pengajian-pengajian untuk anak pang. Gitu ya. Nanti kalau mereka itu tidak dapat pengajian, yang berdosa itu ya ustadz-ustadz yang ada di sini. Karena apa? Ustadznya ngajar ngajinya di masjid terus, nggak pernah di lampu merah. Gitu ya. Nggak pernah di terminal, nggak pernah tahu diskotik di mana. Gitu kan? Yang perlu didakwahin itu orang yang di dalam diskotik, gitu ya, yang lagi dugem itu, wah dugem gitu kan, nah tepok punggungnya, mas, gitu ya, emang umurnya masih panjang ya, gitu ya, gitu, sudah berapa umurnya, sudah 50 tahun, 50 tahun dikit lagi mas, ini udah bau tanah ini, gitu ya, udah bau tanah, gitu. Nah kalau mau seperti itu kitanya harus jagoan juga, jangan sembarangan bisa berantem. Yang orang-orang seperti itu ya. Ketika mereka mau nonjok kita ya tonjok aja mas, silakan gitu ya. Tonjok, pilih mau yang mana gitu ya. Dia keluarin pisaunya, ya udah pilih mas mau nusuk yang mana silakan gitu kan. Monggo gitu ya. Nah, kita harus jagoan juga, harus centeng juga
Kalau jadi ustadz harus centeng juga. Dakwah ke diskotik ya harus jagoan kita. Mereka kan main pukul, main keroyok kan. Nanti mereka pecahin botol langsung tusuk ke kita bercucuran darah ya nggak mantap juga. Dakwah bisa habis di situ. Tapi ketika dia ambil pisaunya tusukin ya kita kasih silakan mas mau yang mana monggo gitu ya. Ditusuk sama dia bengkok pisaunya. Dipecahin botol pukulin ke kita botolnya hancur gitu ya. Nah bisa mas gitu ya. Saya bukan mau takabur, mau sombong enggak gitu. Tonjok aja tuh tembok kita kan jebol sama tonjokan kita. Ini baru tembok nih mas, belum kepala ini gitu ya. Nah diomongin ke dia, ini gimana nih mau terus atau mau taubat ini gitu ya. Kalau taubat ayo ikut saya gitu. Kita ucapin 2 kalimat syahadat lagi gitu ya. Ucapin 2 kalimat syahadat apa gitu. Perlu juga ada seorang dai itu yang centeng. Tapi kalau Pak Darwan nggak bisa. Ya, kalau Pak Darmawan ditusuk pakai pisau ya mati. Mati gitu ya. Jadi nggak punya begitu-begituan. Tuh ada tuh ustadz-ustadz itu atau pendai-pendai untuk di daerah-daerah tertentu perlu centeng. Misalnya kita mau dakwah di Papua, perlu kita itu jagoan gitu ya. Nggak sembarangan tuh. Mau dakwah di daerah NTT gitu ya, perlu kita punya apa namanya bela diri apa segala macam itu perlu. Nah, jadi begitu ya. Mudah-mudahan ini benar-benar ikhlas, tulus untuk jadi gurunya. Mohon maaf nggak bisa sampai malam-malam, Bapak harus ke Jatiwaringin lagi ini. Lanjut kajian. Makanya ini Mas Pak Naga ini dengan Mas Salman ditungguin nih belum bergabung ini, gitu ya. Masya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa bergabung lah dalam taklim. Habis itu kita ngajak apa namanya masyarakat supaya paham Al-Quran, mengerti tafsir, itu tugas kita semuanya. Ya, kalau sudah urusan ngaji, ya sudah jalanin saja, gitu ya. Maka Kiai, Masya Allah, Kiai Maimun apa siapa ya yang di Jawa itu ngomong, siapa yang ngajarin ngaji kalau sampai nggak makan potong kuping saya. Wah, itu kan luar biasa. Berarti apa? Yang ngajar ngaji itu Allah yang jamin rezekinya. Jadi jangan khawatir ya, kumpulin anak-anak di rumah untuk belajar ngaji. Kalau enggak ya bapak-bapaknya suruh ngaji tafsir atau ngaji kitab fikih ke rumah gitu ya. Kalau enggak ya ibu-ibunya kumpulin gitu ya. Nah, tapi kalau saya lebih suka ngajar bapak-bapak gitu ya. Karena ngobrolnya bisa sampai jam 3 malam, sampai jam 2 malam. Kalau dengan ibu-ibu kan pengajiannya nggak mungkin lah kita sampai jam segitu gitu ya. Ya udah baik, itu saja. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, COVID ini segera berlalu. Nggak ada lagi corona, mau dari India kayak mau dari Cina, udah pergi deh semuanya COVID itu ya. Sehingga kita bisa kuliah tatap muka ini September nanti bisa kita kuliah tatap muka, cakep ini ya. Itu saja ya. Mohon maaf. Sebenarnya banyak yang mau dibahas ini. Tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Ustaz.